Tubuh Qin Chen dipenuhi dengan aura dingin yang melonjak, dan seluruh sosok itu seperti dewa iblis, sangat menakutkan. Pada akhirnya, kekuatan tanpa akhir tertahan, dan Qin Chen menjadi terkekang lagi, tetapi di dalam tubuhnya, itu seperti gunung berapi yang akan meletus, melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan dan tak ada habisnya. Lakukan segalanya, patuhi takdir. Teriak Qin Chen berkedip, dan tiba-tiba muncul di luar piring batu giok keberuntungan semesta. Tuan, kamu akhirnya menemukan jawabannya, kata Chaos Poison Sovereign kelelahan, hampir muntah darah. Dia terlalu sulit. Namun, setelah dia merasakan aura Qin Chen, wajahnya berubah, karena dia bisa merasakan bahwa Qin Chen tampaknya telah mengalami transformasi tertentu, dan auranya secara mengejutkan meningkat dibandingkan sebelumnya. Bahkan dia juga merasakan sedikit kengerian. Tuan, apakah Anda menerobos? Dia berkata dengan kaget. Dia dengan hati-hati merasakan masa lalu dan menemukan bahwa aura pada tubuh Qin Chen masih hanya setengah langkah yang mulia, tetapi tampaknya dia telah mencapai puncak Zun setengah langkah, dan masih ada banyak celah antara yang asli. Namun, bagaimana mungkin aura seorang Zun setengah langkah begitu menakutkan sehingga bahkan dia merasakan jantung berdebar? Di mana kita? Qin Chen berkata, samar-samar dia bisa merasakan bahwa Sidorwo masih mengikuti di belakangnya, dan dia semakin dekat. Tuan, kita saat ini berada di reruntuhan kosong paling jauh di luar alam surga timur. Jika kita keluar, kita akan memasuki lautan kekacauan. Yang mulia racun kekacauan berkata, pinggiran dari 4 alam surga adalah tanah kekacauan yang tak terbatas, yang penuh dengan bahaya. Bahkan yang mulia tidak dapat dengan mudah masuk. Jika Anda ingin meninggalkan 4 alam surga, ada area dan jalur khusus, jadi Anda tidak bisa pergi begitu saja. Kalau tidak, langit begitu luas, tidak mungkin umat manusia menghalangi mereka untuk menyerang iblis. Justru karena kekacauan besar yang mengelilingi 4 surga besar maka iblis tidak bisa masuk. Kalau begitu berhentilah, istirahatlah. Ini beberapa pil, kamu bisa menelannya, kamu bisa memulihkan kekuatan fisikmu, kata Qin Chen mengeluarkan botol pil dan melemparkannya ke Chaos Poison Venerable. Pada saat yang sama, bendera susunan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya, dan mereka dengan cepat ditempatkan di kehampaan, bahkan tanpa menyembunyikan apapun. Qin Chen tahu bahwa Primordial Poison Venerable Chaos tidak dapat melarikan diri dari pelacakan Sidoro, dan hanya pertempuran mematikan yang memiliki sinar kehidupan. Bendera formasi jatuh, dan Chaos Poison Venerable dengan cepat mengambil pil di tangannya. Tiba-tiba, kekuatan obat yang kuat menyebar, dan yang mulia racun kekacauan terkejut merasakan bahwa kekuatan fisik yang telah dia konsumsi dengan cepat sebelumnya diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, meskipun mungkin tidak dapat pulih ke puncak sebelum Sidorwo tiba. Tapi pasti bisa pulih lebih dari 80-90%. Obat macam apa ini? Chaos Poison Venerable menatap Qin Chen dengan kaget. Jelas bahwa pil ini baru berhasil disempurnakan, dan dia tidak menyangka bahwa masternya adalah master pil yang menakutkan. Qin Chen dengan cepat mengatur formasi, sebelum dia menyelesaikan semua formasi. Di kejauhan, sebuah lubang hitam kosong muncul, dan di tengah raungan gemuruh, sesosok yang luar biasa muncul. Itu adalah Sidoro yang mengikuti Qin Chen selama 2 hari 2 malam. Nak, kenapa kamu tidak lari? Biarkan dewa ini mengejarnya, kata Sidoro memandang Qin Chen dan yang lainnya dengan mata elang, dan banyak kemarahan muncul di hatinya. Dalam 2 hari 2 malam terakhir, dia tidak beristirahat sama sekali. Untuk mencegah Qin Chen dan yang lainnya melarikan diri, dia selalu menggunakan mata bintang untuk melacak Qin Chen dan yang lainnya. Kecuali saat dia berada di medan pertempuran 10.000 ras, kapan dia berjuang begitu keras. Kedua orang ini sedikit terlalu licik. Namun, dia juga beruntung karena ini adalah alam surga timur. Tidak ada rahasia dan tempat terlarang yang dia takuti. Jika itu adalah tempat seperti medan perang dari 10.000 ras,
ada daerah yang penuh bahaya di mana-mana. Jika Qin Chen menemukan seseorang yang bisa membunuh Yang Mulia, pergi ke tanah terlarang, dia mungkin benar-benar tidak berani masuk sesuka hati. Kenapa kamu tidak lari? Bagaimana auramu meningkat begitu banyak? Anda berhasil menerobos, kata Sidoruo terkejut. Dibandingkan dengan saat dia berada di Guanghan Mansion, napas Qin Chen menjadi jauh lebih dingin, dan itu juga meningkat pesat. Dia memperhatikan dengan seksama, dan dia mencapai puncak Yang Mulia setengah langkah. Ini hanya 2 hari 2 malam. Dari sudut pandang Sidoruo, Yang Mulia setengah langkah sama sekali tidak berdasar, tetapi Qin Chen dapat menggunakan 2 hari 2 malam untuk mencapai puncak Yang Mulia setengah langkah, yang mengejutkannya. Jika Qin Chen diberi lebih banyak waktu, bukankah anak ini bisa menjadi Yang Mulia? Hati Sidoruo langsung membeku. Dengan kekuatan menakutkan yang ditunjukkan Qin Chen di Guanghan Mansion sebelumnya, jika dia benar-benar mengizinkannya menerobos ke alam terhormat, tidak pasti apakah dia bisa menahannya. Nak, matilah untukku. Memikirkan hal ini, Sidoruo tidak peduli lagi dengan omong kosong. Boom! Tepat di atas kepalanya, visualisasi dewa besar dan bintang iblis muncul, dan cahaya lubang hitam yang mengerikan mekar, dan seluruh sosok itu berubah menjadi lubang hitam, menghadap Qin Chen. Pengeboman gila datang. Formasi hebat, bangun. Teriak Qin Chen juga tidak bermaksud omong kosong, dan langsung memacu formasi besar di sekitarnya, meledak, dan segera, susunan cahaya yang mengerikan memenuhi dunia, berubah menjadi pelangi yang menakutkan, meletuskan niat membunuh tanpa akhir. Pada saat yang sama, pedang karat misterius muncul di tangan Qin Chen, bersenandung, nafas dingin keluar dari pedang karat misterius, dan dia menebas Sidoruo dengan panik. Selain itu, api void menyebar, dan dengan ledakan, itu berubah menjadi lautan luas dan mengalir ke tubuh Sidoro. Faktanya, setelah Qin Chen melihat kekuatan praktisi yang menakutkan di pedang karat misterius di gundukan pedang, dia juga mengirimkan suara ke pedang karat misterius sebelumnya, mencoba membuat master misterius ini mengambil tindakan, tetapi setelah perjalanan ke gundukan pedang, pria yang dingin dan kuat di pedang ini sepertinya tertidur lelap, tidak bisa bangun sama sekali, yang membuat Qin Chen sangat malu. Selain itu, orang yang kuat ini harus memiliki tubuh fisik yang ditempati olehnya, seperti patung batu dari master kuno di gundukan pedang. Jika tidak, dia hanya dapat merebut Qin Chen, dan Qin Chen tidak memiliki tubuh fisik untuk ditempati lawan. Sidoruo mendengus. Dia tahu metode Qin Chen. Qin Chen mengambil tindakan. Lubang hitam di tubuhnya langsung tertutup. Itu berubah menjadi tombak perang hitam pekat dan menebas. Selain itu, kekuatan peta visualisasi dewa besar dan bintang iblis yang mengepul menyelimuti dirinya sendiri, tidak memberi Qin Chen kesempatan untuk menyerang. Dalam kesannya, hal terkuat Qin Chen adalah bahwa serangan Void Flame dapat melukainya, dan serangan lain tidak ditakuti sama sekali. Tapi begitu tombak perang hitam pekatnya muncul, dia merasa ada sesuatu yang salah, karena api Void yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan Qin Chen tidak meledakkannya sama sekali, tetapi meledakkan seluruh tubuhnya, menyatu dengan formasi itu. Dan formasi yang mengerikan itu bukanlah formasi serangan, tetapi itu membawa kekuatan pembunuh di sekitar ratusan mil, membentuk pusaran kekuatan pembunuh. Pusaran pembunuh dipenuhi dengan penghancuran api Void yang menakutkan, dan pada saat yang sama, ada niat pedang yang tak berujung melonjak. Qin Chen berpisah dengan pedang, dan cahaya pedang berubah menjadi formasi pedang yang tak terlihat, menghalangi dunia. Apa yang akan dilakukan anak ini? Mata Sidoruo langsung memadat. Apa tujuan Qin Chen melakukan ini? Meskipun serangan anak ini seperti api Void sangat menakutkan, tetapi sekarang dia memiliki peta visualisasi dewa besar dan bintang iblis, yang tidak dapat menghancurkan pertahanannya sama sekali. Bagaimana jika dia terjebak? Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah menerobos penjara ini dan membunuhnya. Dia mencibir, mengabaikan serangan Qin Chen sama sekali. Tombak perang hitam, dengan aliran kehancuran, ingin menembus semua yang diledakkan Qin Chen,
dan kemudian memakukan Qin Chen ke dalam kehampaan dan membawanya langsung kembali ke Istana Dewa Bintang. Tombak perang hitam meroket, dan Shidoro tampak percaya diri, tetapi ketika tombak perang hitamnya memasuki jangkauan 100 mil Qin Chen, totem aneh tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Qin Chen, yang berubah menjadi cahaya totem besar, yang langsung menyelimuti tombak perangnya yang gelap gulita. Ini adalah kekuatan supernatural yang luar biasa dalam Laut Suhai, kata Shidoro terkejut. Dia secara alami melihat adegan leluhur iblis mengejar dan membunuh Qin Chen dan kemudian dipenggal oleh kekuatan besar di Laut Suhai. Kekuatan totem membuat jantungnya berdebar-debar, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen juga dapat menampilkan kekuatan magis totem seperti itu. Meskipun kekuatan totem Qin Chen jauh lebih lemah dari kekuatan magis yang perkasa itu, maknanya juga mewakili. Meski kekuatan totem ini lemah, nafas yang dipancarkannya membuat jantungnya berdebar. Di tombak pertempuran di tangan Shidoro, cahaya hitam yang menakutkan mekar, dan dengan embusan, itu menembus kekuatan totem yang ditampilkan Qin Chen, berderak, dan kekuatan totem membuat raungan yang keras. Meskipun kekuatan totem ini kekuatannya sangat lemah, tapi Shidoro memiliki ilusi terjebak di lumpur. Tapi sekarang, itu tidak cukup. Shidoro mencibir. Meskipun tombak perang di tangannya tampaknya telah menembus benda padat, dan terikat oleh tekanan ruang yang melonjak, itu masih tertusuk sedikit, secara bertahap mendekati Qin Chen. Dewa Agung dan Iblis memvisualisasikan luasnya bintang-bintang, dan nafas yang dipancarkannya mengejutkan alam semesta, dan berubah menjadi dewa dan iblis, menatap yang mulia racun kekacauan, dan tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada yang mulia racun kekacauan. Selama Qin Chen ditangkap, Chaos Poison Venerable tidak masalah sama sekali. Tepat ketika tombak perang Shidoro hendak menusuk Qin Chen tiba-tiba mendengus dingin dan menggelegar. Di tubuhnya, serangkaian tentakel hitam yang mengerikan meledak, secepat kilat, dan langsung bergerak menuju Shidoro datang dalam ledakan. Setiap tentakel hitam melonjak dengan nafas menembus langit dan menghancurkan alam semesta, cahaya sihir tak terbatas berkedip di atas, nafas asli iblis melonjak, dan dengan kekuatan dingin, menembus kehampaan tak terbatas, langsung menggelegar di atas peta visual dewa besar dan bintang iblis yang jatuh di Shidoro. Visi Dewa Agung dan Bintang Iblis yang ditampilkan oleh Shidoro bergetar hebat, dan ada perasaan bahwa dia akan meledak. Apa-apaan ini? Shidoro terkejut. Dari tentakel hitamnya, dia merasakan jantung berdebar kuat, dan atmosfer setan yang kuat. Apakah itu harta tertentu dari ras iblis? Mengapa ada nafas kegelapan? Kata Shidoro sangat ketakutan. Pohon iblis dari 10.000 dunia bukan hanya harta ras iblis, tetapi setelah menyerap darah Raja Kegelapan, itu juga membawa jejak aura ras kegelapan. Kamu benar-benar berkolusi dengan iblis. Kata Shidoro menatap Qin Chen dengan marah. Badai nebula. Shidoro berteriak dengan marah, dan dalam sekejap, bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi nebula yang luas, melayang di samping Shidoro. Ini adalah harta karun yang telah dia padatkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di medan perang 10.000 ras. Sebanyak 999 bintang telah memadat, membentuk badai nebula yang mengerikan.